Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan pihaknya mendalami dugaan penerimaan suap di balik vonis ringan 6 tahun 6 bulan penjara. Harvey Muiz akting nangis di hadapan hakim setelah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Setelah Kejaksaan Agung mengajukan banding, akhirnya Harvey Muiz dijatuhi hukuman yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang keganasan pemerintahan Prabowo untuk memberantas korupsi mulai memakan korban ya. Ini dimulai dari Harvey Muiz ya, yang semula ya penuh dengan diskon ya vonisnya, hanya 6,5 tahun penjara, dan sekarang berubah menjadi 20 tahun penjara. Nggak cuma itu, juga ada ganti rugi ya ratusan miliar ya. Gimana selengkapnya? Terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita langsung saja ya membahasnya sambil nonton video di TikTok ya, bahwa ini merupakan kabar gembira ya buat masyarakat Indonesia. Nggak cuma itu, bahkan ada skin di mana terdakwa Harvey Muiz bahkan sempat menangis ya. Berbeda sekali dengan sebelumnya, di mana pada saat setelah divonis itu tersenyum lebar berpelukan dengan istrinya, dan ya pokoknya berbeda banget ya. Yuk kita lihat aja guys ya. Ini kita lihat di TikTok. 1, 2, 3 yuk go. Nah ini dari sini nih, ultimatum dari Pak Presiden dulu ya. Kita ulangi lagi lah ya. Mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Jangan terlalu ringan ya. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat tuh, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Oke, lanjut aja ya. Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan pihaknya mendalami dugaan penerimaan suap di balik vonis ringan 6 tahun 6 bulan penjara terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz yang mendapat sorotan negatif publik. Burhanuddin menyebut saat ini penyidik tengah menelisik dugaan tersebut. Baik, pertanyaan untuk apakah tindakan seperti terhadap hakim yang melaksanakan kau biadab. Ya. Sementara Jaksa Agung ST Ya, Burhanuddin memastikan. Jadi itu sebelumnya ya, latar belakang dulu ya. Jadi sebelumnya vonis yang terlalu ringan untuk seorang terdakwa korupsi yang merugikan negara sekitar 300-an triliun. Dan ini Jaksa Agung pun tidak tinggal diam ya, pada akhirnya banding ya. Pak Presiden langsung yang instruksikan untuk banding. Selain itu, Jaksa Agung juga gerilya ini ya. Ini mencari apakah ada unsur-unsur ya, apakah ada praktek-praktek yang tidak dibenarkan ya dalam hukum kita ya, sehingga terjadi vonis yang kok janggal banget ya. Cuma 6,5 tahun ya. Bahkan lebih rendah dari dakwaannya ya. Ya dakwaannya juga gitu ya, masih terlalu ringan, dan pada saat banding luar biasa ya, dapatnya 20 tahun ya. Kita saksikan ya. Nah, nih pembacaan putusannya ini. Menjatuhkan pidana kepada tiga terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun. Mantap. Dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan dendanya 1 miliar. Denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar ya. Ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh
hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Tambah 10 tahun kalau nggak bisa bayar 400 miliar. Masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sebelumnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut. Untuk meningkat uraian putusan ini, maka daftar barang bukti yang bukti tersebut dianggap telah dibaca dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.000. Ya, itu tadi ya. Jadi nggak cuma penjara 20 tahun, tapi juga ada denda 1 miliar, subsidi 8 bulan ya. Jadi 1 miliar itu kalau nggak dibayar, gantinya kurungan 8 bulan. Ada juga ganti rugi ya, ini yang luar biasa ya. Ganti ruginya 420 miliar dan dikasih waktu hanya 1 bulan aja ya buat ganti ruginya. Kalau dalam 1 bulan nggak dibayar tuh 420 miliar, maka pengadilan berhak menyita ya barang-barangnya atau aset-asetnya ya, senilai 420 miliar tersebut ya. Kalau memang setelah disita intinya hartanya itu nggak mencukupi, itu nggak bisa membayar 420 miliar itu juga digantikan dengan kurungan selama 10 tahun ya. Ya berarti kalau 20 tambah 10 30 tahun ya, lumayan ya. Ya nggak terlalu mengecewakan banget lah ya dari permintaan Pak Prabowo yang kalau bisa 50 tahun katanya. Ya, jadi efek jerahnya itu yang lainnya nanti ya. Ini supaya takut guys ya untuk melakukan hal-hal seperti ini ya. Nah, ini gimana selanjutnya? Yuk kita nonton lagi ya. Ini Sandra Dewi. Sandra Dewi bakal nangis deh. Harvey Muiz nggak jadi dihukum 6,5 tahun guys. Jadinya 20 tahun penjara. Widih. Jadi sebelumnya Harvey kan cuma dihukum 6,5 tahun. Nah, jaksa ngajuinlah upaya hukum banding biar vonisnya diperberat. Terus sekarang majelis hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta udah ngasih putusan banding. Harvey Muiz dinyatakan bersalah melakukan korupsi pengolahan tata niaga timah sampai negara rugi 300 triliun rupiah. Terus apa aja hukumannya? Selain divonis 20 tahun, Harvey juga dijatuhi hukuman denda 1 miliar rupiah dan membayar uang pengganti 420 miliar rupiah. Kalau nggak bisa bayar gimana? Harta bendanya disita dan dilelang. Jumlah 420 miliar ini sama kayak korupsinya ya. Di kasus timah, Harvey terbukti nerima uang 420 miliar rupiah bareng Helena Lim. Terus melakukan pencucian uang juga dengan beli barang-barang mewah. Sekarang kena batunya deh. Menurut kalian gimana guys? Hukuman 20 tahun buat Harvey udah cukup atau masih kurang? Ya, menurut kalian gimana ya? Cukup apa kurang? Kok tulis di kolom komentar ya. Harvey Muiz diperberat dari 6,5 tahun jadi 20 tahun penjara. 20 tahun ini udah paling maksimal loh yang ada di Indonesia ya. Nggak ada tuh hukuman seberat apapun yang masih ada angkanya itu lebih dari 20 tahun. Jadi 20 ada tahun sih ini hukuman mati ya. Udah maksimal banget nih. Tapi nggak ada di hakim memvonis 6,5 tahun. Untungnya jaksanya banding, oke. Jadi jaksanya banding dan akhirnya disetujui oleh pengadilan negeri. Ditambah malah. Nah, itulah resikonya kalau misalnya udah jelas-jelas salah, terus ada yang banding ataupun banding gitu loh. Bisa jadi hukumannya bahkan lebih parah gitu. Tapi itu kan kemarin emang hakimnya tuh rada-rada sih kalau menurut gue. Kenapa? Betul. Karena namanya hasil vonis itu harusnya nggak boleh, sepengetahuan gue ya, nggak boleh lebih besar dari 1/3 dari tuntutan jaksa. Nah, kalau kemarin kan udah lebih dari 1/3. Lebih kecil kan? maksudnya ya. Dan kalau lebih dari 1/3 itu bakalan dibanding sama jaksanya. Karena menurut gua kayaknya, bukan menurut gua kayaknya, emang aturannya begitu gitu loh, wajib banding. Nah, sekarang diberati 20 tahun. Menurut lo orang gimana? 20 tahun udah setimpal belum? Apa harus umur hidup? Hukuman harus... Ya, gimana menurut kalian ya? Tulis di kolom komentar ya. Ini hukuman 20 tahun ini udah oke apa belum ya? Kalau menurut saya pribadi sih oke ya. Apalagi kalau dibandingin dengan 6,5 tahun yang kemarin ya. Kalau bandingannya yang itu ya sudah jelas oke lah ini ya. Nggak cuma itu ya, Helena Lim juga
diperberat juga ya hukumannya ya setelah banding ya. Kalau nggak salah menjadi 10 tahun tuh ya. Oke, lanjut aja ya, kita lihat beritanya. Nah, akhirnya pangeran ganteng, suaminya Cinderella Indonesia ditambahin hukumannya guys, dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Nah, apakah masyarakat Indonesia sekarang udah puas? Gimana? Seneng kalian ya kan? Nih, udah ditambahin nih ya. Harusnya kalian senang, dihibur dengan tambahan hukuman 20 tahun penjara. Itu kata hakimnya, kira-kira ngomongnya kayak gini. Nah, udah seneng kan kalian, kan gue udah tambahin nih hukumannya gitu. Biar kita nggak ribut-ribut lagi di sosial media gitu kali ya. Iya. Padahal masyarakat Indonesia mah ngarepinnya ya tinggal nama doang gitu ya kan. Nggak sadis, nggak tinggal sadis, nama tinggal doang. nama doang. Kan koruptor, merugikan negara 300 T ya. Kayak negara-negara maju di luar sono no, ya hasil korupsinya malah lebih kecil, malah tinggal nama hukumannya. Habis itu Ya, di dirampas China, ya. semua juga harta-hartanya, kayak gitu maunya masyarakat Indonesia. Ya. Kalau kayak gini mah nggak bakal bikin seneng, paling juga nanti udah masuk penjerong 1-2 bulan nyogok bisa makan sama keluarga tuh kayak yang di Semarang. Sekarang di Indonesia itu tidak ada yang lebih darurat selain darurat koruptor. Betul. Jadi seharusnya eksekutif, yudikatif, legislatif ini semuanya bersatu, ya. Kalian bikin kekuatan nih, awasin semua orang-orang yang menjalankan sistem-sistem pemerintahan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan negara, baik itu melibatkan swasta atau orang pemerintahannya sendiri. Itu yang seharusnya dilakukan. Nggak usah lah bikin-bikin aturan-aturan baru atau sistem-sistem baru. Udah bikin aja dulu pengetatan sistem nih, mengawasi orang-orang yang menjalankan sistem-sistem yang ada sekarang gitu. Biar apa? Nggak ada korupsi. Ini korupsi di Indonesia ini udah di luar nurul, sampai di luar negeri. Di luar nalar ya. Ngelihat praktek-praktek korupsi di Indonesia. Ya semoga orang-orang yang lagi memegang Indonesia ini bisa bergotong royong untuk membasmi hal ini dulu nih. Ini yang paling penting nih, basmi koruptor-koruptor di Indonesia. Capek orang Indonesia itu dengan hal-hal yang berbau-bau koruptor. Tolong Pak, Bu, yang punya kekuatan, selamatkan Indonesia dari praktek-praktek korupsi. Mantap. Nah, akhirnya pangeran. Ya, ini semoga menjadi awal ya, awal dari pembuktian ya, termasuk bukti janji-janji presiden ya pada saat masa kampanye itu berkali-kali ya beliau bilang untuk memberantas korupsi ini ya. Sebelumnya memang sempat diragukan ya, terutama dengan terjadinya vonis. Ini ada dua sih sebenarnya, nggak cuman Harvey Muiz ya, sebelumnya itu ada PK terpidana Cirebon tuh. Nah itu juga membuat gimana ya, masyarakat tuh ragu-ragu apakah benar nih pemerintahan Presiden Prabowo ini benar-benar pengen beresin hal-hal yang nggak beres di di bidang hukum ya di Indonesia ini ya. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi pintu ya, pintu pembuka buat benar-benar ngeberesin nih masalah hukum di Indonesia ya. Berikutnya semoga juga kasus Cirebon ya bisa beres ya. Akhirnya Harvey Muiz dihukum 20 tahun penjara plus harus bayar denda 210 miliar. Dan kalau dia nggak mau, harta bendanya bakal dirampas dan dilelang sama negara buat ganti kerugian. Sih lo lihat kan, di zaman Prabowo itu nggak bakal ada lagi yang namanya kebal-kebal hukum. Koruptor juga babai, lo bakal dipretelin semua atu-atu. Yang kemarin pada komen menye-menye, masa vonis cuma 6,5 tahun? Kalah sama ini itu dong. Presidennya gimana sih? Partai Gerindra mana nih? Lo makan tuh semua. Dari kemarin lagi dibersihin dulu biar lembaga yudikatifnya biar bisa kerja yang benar. Ini video Prabowo sekitar 1 bulan yang lalu, lo lihat. Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Presidennya udah kesel banget, dan lo lihat kan hasilnya sekarang sesuai sama omongannya. Kalau bukan karena ketegasan presiden sekarang yang berpihak ke rakyat, susah buat ngelakuin ini semua. Makanya kita semua bingung, presiden sekarang banyak banget yang benci. Sekarang jadi tahu kan alasannya kenapa banyak mainan oligarki yang pada takut disikat habis presiden sekarang. Makanya mereka berani ngadu domba kita semua. Sekarang gue tanya, kalian di pihak yang mana? Akhirnya Harvey Muiz dihukum 20 tahun penjara plus. Lanjut. Ini proses pada saat setelah dijatuhkan vonis tuh ya. Mas Harvey, Kita lihat ekspresinya.
Gimana tanggapannya gitu ya, wartawan tanya. Ya, beliau nggak menjawab ya, Harvey Muiz ya. Ya, sekali lagi ya, kita lihat vonisnya. Pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara tambah lagi 10 tahun ya kalau nggak mencukupi ya. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut. Untuk meningkat uraian putusan ini, maka daftar barang bukti yang bukti tersebut dianggap telah dibaca dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. Demikianlah putusan yang kami bacakan. Dan putusan dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Mantap. Ya, jadi pada intinya ini merupakan kabar gembira ya buat kita semua ya. Ya sekali lagi ya, semoga ini baru awal ya. Jangan cuman buat ini aja ya, buat rame-ramean, dan ini juga sekali lagi ya, masih ada satu tahapan lagi. Biasanya kalau ini kan baru banding pertama, berikutnya di MA. Nah, sedangkan MA ini kita harus kawal ya. Ya kita tahu kan, sebelumnya itu ada kasus Cirebon tuh, pengajuan peninjauan kembali itu ditolak, itu juga di MA. Sedangkan kita tahu juga beberapa kasus besar ternyata maklar kasusnya muaranya di MA ya. Sebelumnya kan kita tahu kan Zaro Frikar, terus kasusnya yang di Surabaya itu ya, sampai ketua pengadilan negerinya juga ditangkap ya. Ternyata ya masih ada kaitannya dengan MA ya. Ini tetap kita harus kawal ya. Jangan sampai ini berubah lagi nih ya. Kalau diperberat boleh ya, kalau diperingan lagi ya jangan sampai nih ya. Yuk lanjut. Apa yang sedang kita saksikan ini? Sebuah penegakan hukum atau sekadar mengikuti arus opini menangis publik? ya. Pengadilan Harvey Tinggi Muiz. DKI Jakarta baru saja memperberat hukuman Harvey Muiz dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun Di penjara. luar dugaannya dia Alasannya, pastinya. bukan karena ada bukti baru, bukan pula karena ada suap, tapi karena menyakiti hati rakyat dan dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi. Lalu, apakah sekarang vonis dijatuhkan berdasarkan emosi masyarakat, bukan hukum yang berlaku? Sejak awal, Harvey hanya berdiskusi bisnis membantu PT Timah meningkatkan produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan kesejahteraan di Bangka Belitung. Faktanya, keuntungan perusahaan melonjak hingga 1 triliun rupiah. Ya. Namun, tiba-tiba, dia dihukum lebih berat daripada mereka yang terbukti menerima suap. Bahkan, angka 300 triliun yang ramai diperbincangkan, nyatanya belum terbukti hingga hari ini. Jadi, pertanyaannya, apakah hukum kita masih tegak lurus? Atau sudah mulai dibelokkan oleh opini publik? Ya, ini Mas DU mencoba menyajikan konten pro dan kontra ya. Ini sepertinya yang kontra dengan putusan hakim yang 20 tahun ya. Jadi ya sah-sah aja ya, itu opini ya. Ini ada di akun ungkap faktanya ya. Jadi menurut akun ini, hukuman tersebut kan hakim menjatuhkannya karena ini ya, menyakiti hati masyarakat Indonesia ya, dan juga tidak sesuai lah dengan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia ya. Makanya hakim menjatuhkannya udah
Ya ini kalau menurut Mas Dew mirip-mirip kayak waktu pembebasan Peggy Setiawan waktu itu ya, yang peradilannya dimenangkan. Sebenarnya dari segi teknis ya, polisi mungkin masih bisa lah memberikan perlawanan ya, tapi ya itu ya, dari sisi moralitas ya akhirnya hakim bisa memutuskan, kan hakim punya hak itu ya. Ya, tapi terserah ya, kita kan punya pendapat masing-masing ya. Kalau Mas Dew sih pro ya. Ya kalau dicari sampai teknis kecilnya nanti nggak dapat ya. Jadi hal-hal seperti ini hakim punya hati nurani, hakim berhak memutuskan ya. Jadi dari sisi itu menurut saya pribadi ini adalah hukuman yang tepat ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita boleh beda ya nggak? Oke, lanjut. Dihantam. Harvey Muiz. Ya, dihantam. lanjut ya. Sehingga terdakwa Abdul Muiz itu dijatuhi pidana selama 20 tahun. Kemudian denda 1 miliar, subsidiar 8 bulan kurungan. Uang pengganti 420 miliar. Kalau tidak dibayar subsidiarnya 10 tahun. Yang lain dikurangi dalam tahanan, tetap dalam tahanan. Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atau langsung disita, dan biaya perkara Rp2.500. Nanti kita akan ada kasih yang lebih lengkap. Pengadilan. Ya sorry ya, nggak bisa terlalu panjang, ini ada lagunya yang terlalu kencang suara soundnya ya. Nanti ada masalah hak cipta ya. Oke, ya pada intinya tadi saya tangkap poinnya, masalahnya bukan hanya di Harvey Muiz ya. Jadi vonis ini sebagai alarm ya buat yang lain gitu loh, bahwa nggak bisa main-main lagi nih ya. Pak Prabowo terakhir itu yang bilang oke, 100 hari pemerintahan oke lah, masih bisa lah ditolerir dikit-dikit ya. Setelah ini udah nggak ada ampun lagi ya. Jadi seolah-olah ini membuktikan omongan beliau ya gitu loh. Jadi orang-orang yang masih meremehkan bahwa ini gampang lah kayak gitu, ini udah nggak bisa lagi ya. Ini sinyal kuat ya dari pemerintahan yang sekarang. Oke, kita lanjut. Harvey Muiz nangis di hadapan hakim. Harvey Muiz akting nangis di hadapan hakim setelah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Tapi tangisannya nggak sebanding dengan rintihan rakyat yang terdampak kerugian negara 300 triliun rupiah. Setelah Kejaksaan Agung mengajukan banding, akhirnya Harvey Muiz dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, hukuman yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Tapi, apakah itu cukup untuk menebus kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah? Keputusan hakim ini hanya langkah kecil. Denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 420 miliar rupiah itu hanya angka. Jika Harvey gagal membayar denda itu, seluruh harta bendanya akan disita negara dan hukuman penjara akan ditambah 10 tahun. Apakah ini keadilan yang kita tunggu? Jangan terbuai dengan hukum yang diterapkan, karena ini soal hak rakyat yang terampas. Ya betul ya, ini soal hak rakyat yang dirampas ya. Selanjutnya, Harvey Muiz akhirnya diputus hakim 20 tahun penjara. Dari yang awalnya 5 tahun sampai sekarang jadi 20 tahun penjara. Dan kata pengacaranya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia juga didenda sampai 20 miliar. Ya walaupun negara rugi udah sampai triliunan, tapi ini nggak sebanding 20 miliar. Kalau mau lihat gimana banyak uang miliaran, itu kayak gini bentuknya. Kalau mau tahu 20 tahun itu kalian bisa beli rumah KPR, bahkan rumah subsidi, kalian bisa cicil tuh. Tapi ada fakta unik lainnya, kalau dia nggak bisa bayar yang denda tadi 20 miliar, dia bakal tambah lagi disita. Ya, semua asetnya bakal disita sampai nominalnya tembus 20 miliar. Ya, tapi gimana? saya boleh ralat sedikit, bukan 20 miliar tapi 420 miliar ya, nggak apa-apa. Ini dari akun Histomoza. Menurut kalian apakah ini sebanding dengan rugi negara yang sampai triliunan dengan vonis yang dijatuhkan pada Harvey Muiz? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar, siapa tahu menarik, kita akan bahas di next video. Yap, mantap. Terima kasih ya Histomoza. Jadi kenapa hakim menjatuhkan 420 miliar tersebut? Itu karena memang dalam persidangan terbukti ya, itu ada unsur korupsinya 420 miliar ya.
Kalau yang 300 triliun itu merugikan ya, merugikan negara 300 triliun ya. Itu bersama-sama ya, itu beberapa orang lah itu. Nah, itu kerugian tuh akumulatif ya, terutama kerusakan lingkungan guys ya. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Siapa yang gak seneng dengar kabar ini? Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, resmi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara setelah Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis awal yang dinilai terlalu ringan. Dari hanya 6,5 tahun, hukumannya melonjak drastis karena ia terbukti merugikan negara hingga 300 triliun rupiah melalui permainan ilegal dalam bisnis timah. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti 420 miliar rupiah, atau hartanya akan disita dan jika masih kurang, hukumannya bertambah 10 tahun lagi. Kasus ini bukan sekadar korupsi, tapi perampokan besar-besaran terhadap kekayaan negara. Vonis ini seharusnya menjadi sinyal keras bagi para koruptor lain. Hukum tidak bisa dibeli, dan rakyat tidak akan diam. Tapi apakah ini benar-benar cukup? Ataukah masih ada celah bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk lolos? Kita harus terus mengawal agar keadilan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Yap, ya, kita harus kawal terus ya. Oke, sebagai kalau pemimpin sudah seperti singa, ya, menteri sudah ini nggak tahu ya, ini apakah beneran pada saat sidang tuh beliau ngomong seperti ini atau ini AI ya yang dibuat ya, sehingga itu ucapan gerakan mulut itu sesuai dengan kata-kata tersebut ya. Yang jelas ini lucu banget ya, karena Hakim Eko Arianto ini adalah hakim yang memvonis Harvey Muiz cuma 6,5 tahun tuh ya, yang kasih diskon besar-besaran Harvey Muiz ya. Sedangkan yang beliau sampaikan tadi itu atau itu ya apa beneran itu sangat bertolak belakang atau berbanding terbalik ya dengan apa yang beliau lakukan ya terhadap Harvey Muiz ya, khususnya ya, vonisnya diskon besar-besaran tersebut ya. Tentunya lucu guys ya, ini pengen dengerin lagi nih Mas ya. Kalau pemimpin sudah seperti singa. Sudah. Oke guys, luar biasa ya, luar biasa. Kita patut beri apresiasi buat penegakan hukum di Indonesia kali ini ya. Kalau dibilang puas ya. Jadi harusnya seperti ini ya, seperti ini untuk koruptor tuh jangan tanggung-tanggung lah ya. Sikat habis ya. Kasih yang lain paham juga ya, buat yang mau main-main gitu ya, yang ada main dengan pemerintahan kita itu nggak ada ampun pokoknya sekarang ya. Jadi hukuman langsung tegas ya, benar-benar tegas sesuai dengan janji politik Presiden Prabowo. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita ada video menarik, kalian harus nonton ya. Ikuti terus channel kami, caranya aktifkan notifikasi dengan klik tanda lonceng dan pilih aja semua ya, oke, supaya gak ketinggalan kalau kita ada video baru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.